Pada di kursi atau enggak ada kopinya? Kopi. Mana lah? Tapi kalau saya mau kopi susu aja. Kopi susu. Iya. Mal. Dina pas masuk ke rumah Abah, ada kantong plastik. Bawa kopi semua, bikin kopi susu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan Kiai Haji Abbas Buntet ya, silaturahmi kepada Abah Setu ya saudara sekalian. Ini merupakan pertama kalinya pertemuan daripada Abah Setu dengan Gus Abbas ya, yang sama-sama kita juluki sebagai singanya Wali Songo ya, atau singanya Nusantara saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Ini adalah asahul kutub wa asahul riwayah ba'dal Quran. Riwayat yang paling sahih setelah Al-Quran. Kata Imam Bukhari Muslim, walaupun ada sedikit ulama mengatakan hadis ini hasan, tapi kata Imam Bukhari, kata Muslim ini dhaif, kalah ini sedikit. Jadi tidak ada ijma. Yang dimenangkan apa? Imam Bukhari, ma'ruahul Bukhari, wa ma'ruahul Muslim, wa muttafaqun alaih, wa ma'ruahul Syaikhan, Bukhari Muslim, wa ma'ruahu ala syartil Bukhari wa ala syartil Muslim, wa ala syartil Muslim. Itu yang jadi Bukhari Muslim sangat luar biasa. Kenapa? Karena memang tidak ada ijma. Sampai di ijma itu ya. Yang itu ijma. Sekarang ini, begini, Imam Syafi'i itu alim, tapi data. Imam Syafi'i nasabnya tidak nyambung kan? Imam Syafi'i bukan cucunya Rasulullah. Itu data nasab. Sekarang apakah dengan ilmunya Imam Syafi'i bisa Imam Syafi'i menyambungkan nasabnya ke Rasulullah? Ya tidak bisa. Masalah ini masalah data. Bukan kalau Imam Syafi'i orang alim. Kalau kamu tidak mengatakan Imam Syafi'i itu cucunya Rasulullah, kamu sul adab sama Imam Syafi'i. Bukan seperti itu. Nggak ada istilah seperti itu. Ini masalah data. Dan Imam Syafi'i dia tahu ilmu kebesaran Imam Syafi'i bukan benar. Ini banyak. Makanya Imam Syafi'i ini bacanya jangan cuma ilmu fikih dan usul fikih. Ilmu riwayat, ilmu hadis tuh. Tadbirullah yang Syafi'i Taklid bin Nawawi. Anak fi usul hadis. Itu dibaca. Betul kita ini dibaca. Jangan cuma buat fikih usul fikih. Sehingga ini orang mau buat bubur ayam, tapi sampai neranginnya dengan cara nerangin buat bakso. Jadi bingung orang. Bubur ayam buat bakso. Saya ngugut. Iya. Es campur. Kok bicaranya kok ada mundur-mundur, bakso ada ini ada bihun. Ini es campur bakso. Yang namanya es campur bukan bakso. Jadi dinilainya, cara penilaian itu dengan nilai ilmu bakso atau ilmu es campur. Laras. Itu waktu itu gimana? Iya. Naon? Abah gak ada tripod ke? On, naon? Abah ini aja. Karena ilmu ini, makanya Abah rekam. Bahagia, PWI punya 2 ahli hadis. Mengatakan dalam kitabnya menyebut qala sayyid. Iya. Sama Ba'ali sayyid. Ya kan? Jadi seolah-olah di framing, dibelokkannya Basim As'ari mengakui bahwasanya Ba'ali itu sayyid. Cucunya Rasulullah. Sehingga kita yang melawan dikiranya adalah lawan Basim. Sekarang begini, saya tanya, Basim As'ari bicara qala sayyid itu di dalam ilmu Sedang silaturahmi saja, ngobrol-ngobrol. Di dalam ilmu yang lain, bukan ilmu nasab. Ya kan? Ilmu fikih, ilmu nasihat, tasawuf, akhlak, qala sayyid. Ya kan? Bukan ilmu nasab. Jadi kalau dikatakan isbat nasab, ya salah. Ya. Nomor 2, adakah bukunya Basim As'ari yang mengarang tentang masalah nasab? Khususnya nasabnya Ba'ang. Tidak ditemukan.
Kakak ke sana pulang ke rumah sayang. Tidak apa tidak punya buku nasab. Kita berada sama saya. Ambil coklat papi. Tidak ada. Am coklat kamar papi. Kenapa tidak ada? Dengan segala kelebihannya Mbah Hasyim Asy'ari dan segala kelebihan Mbah saya Mbah Abbas, beliau itu belum sempat mengkaji nasab, khususnya nasabnya Mbah Ali. Kenapa? Satu, keadaan dalam keadaan perang. Nomor dua, akses untuk mendapatkan kitab dan literatur sangat sulit karena belum musim internet. Mungkin ada kitab belum dicetak, mungkin dicetak tapi diaksesnya susah. Apalagi manuskrip-manuskrip yang ada di kayak di Maghribi, di Maroko, yang di Maroko, di Jordan, yang bisa kita akses di Pakistan sekarang. Itu zamannya Mbah Abbas belum bisa, belum ada internet. Haji saja 3 bulan. Itu haji, ini Mekah, ini Tunisia. Ya kan? Maghribi di sini di Mekah saja 3 bulan. Gimana kalau di Maghribi? Gimana kalau di Jordan? Di Jordan balik lagi ke sana. Berapa bulan? Waktunya banyak, biaya tidak ada, kesempatan untuk karena zaman perang tidak ada. Akses fasilitas belum ada. Jadi kita maklumi kalau mereka semua itu belum ada kajian tentang masalah Ba'ali karena memang literaturnya tidak ada. Ya kan? Laras. Maka literatur yang datang di dalam Indonesia ketika itu di NU khususnya satu literatur masalah fikih, makanya Bughyatul Mustarsyidin pun masuk. Padahal di bawah di belakangnya ada doktrin Ba'ali. Tapi karena ada fikihnya, kita masih belum suudon. Doktrin fikih, doktrin kitab tasawuf itu banyak ya. Tasawuf fikih kitab tafsir aja nyari jarang barusan ini. Nggak ada. Belum lengkap. Ada tapi belum lengkap. Nah, belum ada kajian aja di fikih, usul fikih dengan tasawuf kebanyakan di Indonesia. Maka riwayat-riwayat yang ada tentang masalah Ba'ali, yaitu dengan menggunakan riwayat fikih, dengan menggunakan riwayat tasawuf, bukan riwayat nasab. Maka yang dipakai di sini satu adalah ijtihad mereka dengan husnudzon atau belum mengadakan kajian bahwa tentang nasab Ba'ali, sehingga ulama-ulama kita seolah-olah mengakui bahwa Ba'ali itu betul. Kalau itu dianggap ijtihadnya nggak salah. Kenapa? Karena bihasabil riwayat. Ya. Dengan satu konteks riwayat yang datang ketika itu seperti itu. Iya. Karena belum ada kajian. Ya. Nomor dua, ketika Mbah Hasyim dan Mbah Abbas dan para ulama zaman dahulu itu bicara masalah qala as-sayyid di dalam konteks ilmu fikih dan tasawuf, itu bukan itsbat nasab. Tapi murni menukil dari kitab yang sebelumnya, ya kan? Kalau kitab sebelumnya itu membacanya itu as-sayyid, ya Mbah Hasyim Asy'ari nulis as-sayyid, bukan al-ustad, bukan as-syekh. Iya. Ini kajiannya kajian ilmu riwayat an-naql. Ini kajiannya al-ada wa riwayah pada dalam hadis yang disebut dilalatun ala sihhatin naql. Menunjukkan keabsahan menukilnya Mbah Hasyim Asy'ari dan kitab di sananya as-sayyid, ini as-sayyid. Sebab di dalam masalah riwayat, ketika seumpama di sananya as-sayyid, Mbah Hasyim menulisnya olah as-syekh atau al-ustad, itu secara doktor riwayat sudah kurang. Doktor riwayat tuh keabsahan riwayat itu kurang. Contohnya begini, ya, ada orang gurunya mengatakan haddatsana, tapi orang itu menyebutnya akhbarona. Padahal haddatsan dengan akhbaron itu sama artinya. Di terjemahan sama artinya haddatsan yang dikatakan abon. Tapi di dalam doktor riwayat, keabsahan, keterpercayaan di dalam menurut riwayat ini sudah jatuh karena berbeda dengan guru. Kecuali nanti ada riwayat billah, itu apa sendiri bagus, sehingga terkelihatan ada yang mudraj, ada yang mudallas. Nah, itu namanya dilalatun ala sihhatin naql. Enggak salah. Jadi bukan itsbat nasab saya, bukan. Itu kami di sana, tulisannya saja. Walaupun ada unsur husnudzon, menurut saya itu masih di bawah husnudzon. Kenapa? Sebab karena Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Abbas hanya menukil dan sana sayyid. Kebetulan orangnya yang suka sama Mbah Ali, sayyid lagi. Tapi bukan itsbat nasab. Contoh seperti ini. Saya yang sama itu, yang punya Alfiyah tidak, Ibnu Malik, ya,
bin Malik. Coba di dalam itu ada Qala Muhammad bin huwa bin Malik. Ada apalagi kalau sudah kembali gitu saya. Sini kan. Ibnu Akil, Qala Ibnu Malik, berkata Ibnu Malik Muhammad bin Malik kan. Kenapa dibaca Muhammad bin Malik? Padahal nasab beliau bukan Muhammad bin Malik, Muhammad bin Abdullah bin Malik. Ya? Kenapa Imam Muhammad tidak mau disebut Muhammad bin Abdullah? Karena tasyabbuhan bi Rasulillah. Menyerupai Kanjeng Nabi nggak enak. Rasulullah juga Muhammad bin Abdullah. Beliau senangnya disebut Muhammad bin Malik. Ketika di literatur tulisannya Qala Ibnu Malik, maka kita juga nulisnya Qala Ibnu Malik. Tidak mungkin Qala Ibnu Abdullah. Karena disonoknya seperti itu. Jadi kalau ada orang menulis Imam Muhammad bin Abdullah bin Malik dalam segi nasab, tetapi kita tulis Qala Muhammad bin Malik, enggak salah secara riwayat. Apa sebab? Karena literatur yang ada Ibnu Malik, Muhammad bin Malik. Wong di nazamnya juga Qala Muhammadun huwa ibnu Malik. Itu namanya riwayat. Kenapa? Karena ini bukan persoalan itsbat nasab. Lagi naklur riwayat. Ya, naklur riwayat memindahkan riwayat, menukil dari manuskrip. Naklur dia seperti itu. Hurufnya besar ya besar, kapital. Kalau ada CH, ada KH, Khairuddin, Cahiruddin, Hairuddin kan beda-beda. Itu berdasarkan tulisannya. Bukan berarti bahwa ini Ibnu Qasim Asy'ari nulisnya Khairuddin, berarti yang Cahiruddin itu salah. Ya bukan seperti itu. Bukan itsbat tulisan, bukan. Ini karena dilalatun ala sihhatin nabi. Ini harus dipahami. Kadang-kadang saya belum nggak ngerti masalah. Betul nggak? Jadi bukan masalah ngarang Qasim Asy'ari. Ya. Juga. Kemudian satu. Terus selanjutnya. Kok seumpama nggak ada itsbat nasab, tapi kok kalau Qasim Asy'ari itu tahu kalau mereka itu bukan ya, kenapa tulis saja? Saya yakin Qasim Asy'ari dengan adanya fenomena dan riwayat yang ada yang datang di Qasim Asy'ari bahwasanya Ba'ali itu ditulisnya saja. Jadi tulis saja. Bukan kalaupun ada yang dibuat bukan itsbat, kalau ada mereka punya dugaan kalau Ba'ali itu saja, itu tidak salah. Kenapa? Dihasabir riwayatul riwayat. Karena riwayat yang datang itu seperti itu. Ya kan? Riwayat yang datang kepada Abbas itu bahwa ini ada bakal datang nih Sayyid Muhammad Saifuddin itu dari Maghribi. Ya, Abbas itu pasti menyebutnya Sayyid. Tapi dalam pikirannya udah Sayyid berarti ini Rasulullah. Pak, wajar kan? Wajar. Seperti ya kan? Kalaupun ijtihadnya benar, walaupun hasil ijtihadnya khata. Min haitsul ijtihad mau min haitsul amal. Jadi amal benar. Karena orang ijtihad tidak salah. Fa in akhra falahu ajrun wahid. Kalau keliru maka dapat pahala satu. Kata Rasulullah. Walaupun di dalam hasil ijtihad khata. Contohnya riwayat yang ada. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dididik oleh Imam Malik dari kecil sampai pintar dari ulama besar. Di dalam mazhab Malik, kalau orang tayamum itu cukup yang fidul kafain, cukup dengan kedua telapak tangan, musab wajah dengan musab tangannya cukup di telapaknya, tidak wajib sampai ke sini. Kata Imam. Sementara kan kita tahu bahwa Imam Syafi'i kan harus sampai situ. Kenapa berbeda dengan gurunya? Awalnya dari dulu. Kenapa Imam Malik mengatakan orang tayamum cukup dengan kedua telapak tangan? Karena riwayat yang datang ke Imam Malik seperti itu dari sahabat. Kenapa satu Imam Malik itu hidupnya di Madinah? Dia tidak mau keluar. Ini maka kita harus bicara tarjamatul ulama, biografi ulama. Maka Imat betul dibaca biografi. Bahwasanya Imam Malik itu hidupnya di Madinah, tidak pernah keluar dari Madinah. Walaupun orang yang ikutnya ada di Mesir, ada di Syria, ada.
Pengikut mazhab Hanif di Mesir itu sangat fanatik, sehingga ulama setempat alias binsaan itu kalah sama pengikut Imam Malik. Imam Maliknya sendiri kan nggak pernah keluar dari Madinah. Saya tidak mau keluar dari tanah di mana di tanah itu di bawahnya ada dasarnya Rasulullah. Makanya riwayat yang datang tentang masalah syariat atau mazhab Malik, riwayatnya adalah marwahul ahlul Madinah, sesuatu yang diriwayatkan oleh ahlul Madinah, sahabat yang ada di Madinah. Makanya di antara riwayatnya adalah sahabatnya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir satu hari itu dia ketemu dengan Rasulullah pagi-pagi, ini guling-guling mengguling-gulingkan badannya. Kata Rasulullah, siapa kamu? Saya Ammar. Ammar bin Yasir. Tahu Ammar bin Yasir? Kamu lagi apa guling-gulingin badan itu, Bu? Ya Ammar, ya Rasulullah, saya ini baru berhubungan dengan istri saya. Kehabisan air, nggak ada air, saya lagi tayamum dari junub. Ini kiranya sahabat Ammar, tayamum dari junub itu semua badan didebuin. Rasulullahnya tersenyum, kata Rasulullah, ya Ammar, yang namanya tayamum dari junub ya sama seperti itu. Pak asyara bikafaihi, maka Rasulullah bicara isyarat dengan kedua telapak tangannya, dipegang oleh Imam Malik bahwa tayamum mengusap tangan tutup kedua telapak tangannya. Riwayatnya. Sekarang kesadaran intelektual daripada Imam Syafi'i kan muncul. Ketika Imam Syafi'i belajar seluruh hadis, muwaffaq juga sampai hafal umur 11 tahun, Imam 11 Syafi'i tahun, itu ya. hafal muwaffaq. Iya. Maka Imam Malik, riwayat Ahlul Madinah sudah tinggi. Kesadaran intelektual muncul bahwasanya sahabatnya Rasulullah tidak di Madinah saja, bahkan lebih banyak yang lain. Di Syria ada, bukan lebih banyak ya, banyak di Syria, di Irak ada, di Mesir ada, di Maghrib ada, di Mekah juga ada, ya kan? Sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Mas'ud di Irak, sahabat Amr bin Al-As ada di Mesir, dan banyak sahabat tersebut. Makanya kesadaran intelektualnya Imam Syafi'i terbangun, izin sama guru. Sungguh fanatisme tentang masalah ahlul ra'yi dan ahlul hadis ketika itu sangat kental. Ahlul hadis ya dipegang oleh Imam Malik, ahlul ra'yi dipegang oleh Imam Hanafi. Ini bentuk sangat luar biasa. Sangat luar biasa ketika peradaban Islam beralih ke Irak. Jadi ahlul hadisnya luar biasa. Ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Tapi Imam Malik dari segi keilmuan tidak pernah mengekang muridnya. Ini agama. Agama itu nggak boleh apa kata dirinya sendiri, tapi harus kebenaran. Bagus, tapi kamu keluar cari riwayatnya Rasulullah. Riwayatnya Rasulullah ini yang kamu ketahui baru sebagian kecil saja. Coba kamu keluar seluruh yang ada, kamu ambil tuh riwayat yang ada di Irak, yang ada di Mesir, yang ada di Syria, yang itu. Oke. Imam Syafi'i pun berdasarkan izin daripada itu belajar tentang masalah riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh ahli ra'yi, termasuk masalah istihsan. Ya. Dapat riwayat banyak di Mesir, pindah dapat riwayat banyak kan. Di sini Imam Syafi'i mendapatkan riwayatun sahihah, riwayat yang sahih yang sangat banyak, bahwa Rasulullah itu kalau tayamum ngusap tangannya sampai ke siku, tidak cukup ke tapak tangan. Beda nggak dengan gurunya? Beda. Ini bagaimana Imam Syafi'i ketika membentuk sebuah mazhab? Bagaimana kalau seandainya berpegang teguh kepada mau marwah syekh, apa yang diriwayatkan oleh guru Imam Malik, hanya yang dipegang adalah yang telapak tangan, berarti habisnya Rasulullah ini lebih banyak daripada yang telapak tangan sampai siku. Riwayat sampai ke siku berarti harus dibuang. Membuang hadisnya Rasulullah apalagi banyak, nggak bisa. Begitu juga kalau riwayat yang dari mau Irak, dari Maghrib, dari Mesir itu banyak sampai ke situ dipakai, tapi apa yang diriwayatkan Imam Malik
masalah sahabat Ammar bin Yasir itu pun sahih hadisnya. Dan itu dibuang, itu juga nggak boleh. Karena membuang hadisnya Rasulullah itu satu dengan banyak sama aja. Maka disinilah muncul ide inspiratif, kreatif, pemikiran Imam Syafi'i bahwasanya kedua-duanya harus diterima. Tetapi ada yang yakbalut takwil, ada yang harus ditakwil. Ini ada kata-katanya Rasulullah yang harus ditakwil. Mana yang harus ditakwil? Di matanya Imam Syafi'i harus ditakwil itu adalah marwahu syaikhun, sesuatu hadis yang datang oleh guru kami. Sebab yang lain, riwayat yang lain itu tidak mengandung takwil. Riwayatnya sangat jelas bahwa Rasulullah itu sampai ke situ. Sementara hadis yang kurang jelas masih ihtimal. Kalau istilah fikihnya itu dhanniyul dilalah. Ini riwayatnya guru. Karena sahabat Ammar bin Yasir bicaranya bukan famasaha kaffaihi, Rasulullah mengusap kedua telapak tangan, tapi fa asyar, maka isyarat. Lah makanya Imam Syafi'i mengatakan keputusannya dengan intelektualnya Imam Syafi'i bahwasanya apa yang dipahami oleh guru saya itu keliru. Yang betul itu berdasarkan riwayat yang ada bahwasanya orang tayamum yang wajib dibasuh, yang wajib diusap itu ya muka dengan tangan sampai ke siku, tidak cukup ke telapak tangan. Ada pun yang diriwayatkan oleh sahabat Ammar bin Yasir itu ya baru takwil, harus ditakwil. Sebab apa? Sebab ketika itu sahabat Ammar bin Yasir di dalam riwayatnya guling-gulingkan bacaan, ditanya sama Rasulullah, "Ya apa lagi tayamum?" Kata Rasulullah mengatakan tayamum junub jasadiin. Takwilnya apa? Takwilnya Imam Syafi'i, maksudnya Rasulullah adalah tayamum junub dengan wudhu itu sama saja. Cuma Rasulullah mencontohkan telapak tangan itu min itlaqil ba'di wa iradatil kull, mengucapkan sebagian tapi maksudnya keseluruhannya. Jadi bukan berarti menunjukkan bahwasannya itu cukup di telapak tangan, tetapi hanya mengisyaratkan kepada Ammar, ya Ammar, bahwasanya tayamum junub dengan tayamum wudhu itu sama saja. Dua Rasulullah isyarat dengan telapak tangan seperti ini, maksudnya tuh bukan guling-guling yang kepala. Jadi bukan hanya cukup kedua telapak tangan, sama dengan Bang Diinka. Kalau nyupir mobil sih gimana? Ya nyupir lu gampang, cuma gini-gini doang. Nah, ya nyatanya nggak gini-gini doang. Ada orang nyetar, ada ya kan? Itu namanya min itlaqil ba'di wa iradatil kull. Inilah Imam Syafi'i. Maka kata Imam Syafi'i, ijtihadnya guru saya benar walaupun hasilnya khotoun, keliru, tapi hasil yang apa yang dikatakan oleh saya itu lebih sahih. Imam Syafi'i ketika mengatakan lebih sahih berdasarkan data riwayat, bukan berarti sombong. Kalau sudah begini sombong pusing amat. jadi kafir. Apa makanya? Oke, saudara sekalian, itu tadi panjang dan lebar ya, berbicara secara terbuka ya antara para keluarga dari Abah Setu dan Kiai Haji Abbas ya. Nah, jadi di sini merupakan hari di mana sangat bersejarah, saudara sekalian. Kenapa kita bilang begitu? Karena setelah Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani beserta siapa tadi? Kiai Haji Alwi Nurul Alam ya, saudara sekalian, sowan silaturahmi kepada Abah Setu, Kiai sepuh kita. Lalu kemudian sekarang kita kembali melihat pemandangan yang sangat luar biasa sekali, yaitu Kiai Haji Abbas ya, atau Gus Abbas, dari mana cucu daripada panglima perangnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, saudara sekalian. Nah, banyak hal yang disampaikan oleh Kiai Haji Abbas Buntet tadi, terutama ketika beliau itu menyinggung terkait dengan Ba'alawi ya, saudara sekalian, dalam pembicaraan bebasnya, yaitu di mana ketika para Habib Ba'alawi ini mengatakan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari saja itu memang percaya dengan adanya daripada Ba'alawi ini atau nasab Habib ini, saudara sekalian. Itu langsung dibantah tadi oleh Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani dengan mengatakan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu tidak pernah mengisbat langsung terhadap nasabnya Ba'alawi.
Artinya ketika Ki Haji Hasyim Asy'ari menyebut daripada nasabnya para habaib ini, itu dalam konteks menjelaskan ilmu, dalam konteks menjelaskan bidang fikih, dalam konteks menjelaskan misalkan ilmu hadis misal. Nah, ini adalah bukan mengisbat. Kalau kita menyebut orang, bukan berarti kita percaya betul dengan dia 100%, dengan apapun nasabnya, keluarganya, dan sebagainya. Nah, ketika kita menyebut orang, kita hanya menukil perkataannya ataupun perbuatannya, saudara sekalian. Itu sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, saudara sekalian. Kenapa? Karena Ki Haji Hasyim Asy'ari itu banyak di dalam beberapa kitab beliau itu menyebut daripada nasab Ba'alwi ini, atau menyebut daripada nama daripada Ba'alwi ini, misalkan Habib ini, Habib itu saya ulang, bukan dalam konteks dia mengisbat, saudara sekalian. Itu yang disampaikan oleh Gus Abbas tadi. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan ini PWI, LS maupun Abbas itu dan kawan-kawan sehat selalu dan semakin kuat di dalam memperjuangkan bangsa kita ini yang menurut saya itu sudah dalam keadaan genting, saudara sekalian, baik dalam politik kita, korupsi di mana-mana, lalu kemudian bangsa kita banyak disuguhkan dengan barang palsu, saudara sekalian, apalagi pembuatan makam-makam palsu sekarang. Anggota Laskar Sabilillah ya, atau PWILS Laskar Sabilillah itu lagi gencar-gencarnya membongkar daripada makam-makam palsu yang memang sudah masif dilakukan oleh seorang Habib yang kita kenal kalem dan lain sebagainya. Namun ternyata ketika kita mengetahui di balik pembongkaran makam-makam palsu itu ada nama dia, saudara sekalian. Nah, ini adalah kuasa Allah mengutus Ki Haji Umariddin Utsman Al-Bantani di dalam mencerdaskan kita menjaga agama Allah jangan sampai dirusak oleh orang-orang yang memang mengaku Islam namun merusak Islam itu dari dalam, saudara sekalian. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa kita tampilkan, kita sampaikan pada saat ini. Terima kasih sudah menonton. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.